Ada yang lain? Kita lanjutkan aja dulu kayaknya. Masih ada, Pak. Jadi sekalian juga ini kemarin tuh ada yang bertanya, Pak. Ada yang bertanya masalah ini biar faedah bagi kaum muslimin. Kemarin tuh ikhwan tembilahan itu. Dia di masjid dia itu ada yang membuatkan papan-papan khusus untuk dijadikan sutroh. Jadi di sebagian masjid itu sengaja ada papan khusus gitu yang bisa ditegakkan dijadikan sebagai sutroh. Apa hukumnya? Nah, setelah saya pelajari, saya lihat fatwa-fatwa ulama juga, ternyata yang seperti itu tidak dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan itu kita jadi mirip seperti orang-orang musyrikin sengaja mengkhususkan suatu benda untuk diletakkan di depan lalu dia sujud kepadanya. Karena jadi disengajakan. Disengajakan mengkhususkan benda itu sebagai sutroh. Itu malah tidak boleh. Kenapa? Kita sepakat hadis-hadis banyak sekali yang memerintahkan kita sholat kepada sutroh. Tapi tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW membuatkan satu benda khusus untuk dijadikan sutroh di masjid. Tidak ada. Kalau memang itu harus, pasti Rasulullah lakukan kalau itu. Karena itu butuh setiap waktu orang sholat kan. Nggak pernah. Malah sahabat itu dalam hadis disebutkan, para sahabat itu kalau habis sholat sunat mereka bergegas berebut-rebut mencari dinding dan tembok. Dinding dan tiang untuk sholat sunat dijadikan sutroh. Kenapa tidak dibuatkan khusus saja? Mimbar saja Rasulullah bisa buat mimbar, disuruhnya buat mimbar, karena butuh. Padahal ini lebih penting lagi, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya membuat kayu-kayu atau apa khusus diletakkan jadi kayak batu nisan pula kan, letakkan di depan sebagai khusus untuk sutroh saja, itu tidak boleh. Bahkan dalam fatwa Lajnah Daimah Lembaga Riset dan fatwa Arab Saudi juga mereka katakan ini tidak pernah dilakukan dan tidak dianjurkan. Nah, bukan khawatir takalluf. Takalluf itu berlebihan dalam melakukan sebuah ibadah. Rasulullah lihat yang dijadikannya sebagai sutroh, tombak. Tombak itu kan kegunaannya bukan sutroh, tapi karena kebetulan ada pelana kudanya. Bahkan pernah beliau malah ada dua riwayat itu disahihkan oleh sebagian ulama, pernah di Mina pun sholat tanpa sutroh. Sholat di depannya tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, mayoritas ulama malah berpendapat sebenarnya sutroh itu jatuhnya sangat sunnah muakkadah, sangat ditekan tapi tidak wajib. Nah, karena adanya riwayat Rasulullah pernah juga sholat tanpa sutroh aja. Nah, ini juga perlu kita ini kan juga kadang-kadang kan gini. Yang membuat itu kan orang awam, Pak. Dia sudah cinta kepada sunnah, baca buku, dapat keterangan, lalu berpikir dia, kalau saya buat begini kayaknya bagus. Itu kan pikiran dia sebenarnya, Pak. Mempermudah orang lah menurut itu kan yang bagus itu pikiran dia karena dia awam. Tapi kalau dia kaji malah nggak ada. Bahkan ada riwayat juga dibawakan oleh para ulama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menemukan orang yang mengkhususkan benda seperti itu malah dia tidak menyukainya. Nah, coba lihat orang-orang non muslim tuh, Pak. Kan sengaja kadang benda khusus diletakkannya di depannya, Pak, untuk dia sujud kepadanya. Beda kalau kita ke tembok. Tembok itu kan bukan untuk itu, tembok masjid, tiang. Fungsinya bukan untuk sutroh. Bukan untuk sutroh, tapi bisa dijadikan sutroh, kan gitu. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa mengamalkan sunnah itu perlu bimbingan ulama, ahli ilmu. Jangan, ini mungkin baik nih. Ini mungkin baik. Makanya Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang baik suatu perkara dalam ibadah, maka itu termasuk membuat syariat. Ini yang kita khawatirkan kan gitu. Nganggap baik. Ternyata itu tidak ada. Nah, ini mulai banyak bertebaran, Pak, di masjid-masjid ya, orang yang awam yang sudah mulai mengenal sunnah, mereka buat itu khusus. Baik, tapi baik. Iya, belum tentu baik. Ini perlu kita sampaikan juga. Ternyata para ulama sudah membahas itu. Nah, cuma banyak yang belum tahu saja.